Minuman jamu selalu identik dengan penjualannya secara tradisional atau yang biasa dikenal dengan jamu gendong. Ibu Erwindianawati, pemilik usaha jamu Racik Sewu, membuat minuman tradisional yang ia buat menjadi bentuk serbuk yang bisa diseduh kapan saja. Racik Sewu telah berdiri dari tahun 2019 yang beralamat di Ngadiretno Gang Jambu RT 03 RW 17 Taman Agung Muntilan. Perkenalkan, saya Erwindianawati, saya owner dari Racik Sewu yang beralamat di Taman Agung, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah, tepatnya di Dusun Ngadiretno. Awal mula membuka usaha itu, saya tuh prihatin dengan minuman-minuman rempah, minuman herbal itu yang beredar di masyarakat itu kebanyakan sudah tidak murni lagi. Saya awal mula membuka usaha itu dari tahun 2018, tepatnya di tanggal 11 November. Saya tuh punya uang 300.000, itu uang SPP anak saya, itu nggak saya bayarkan. Jadi saya pakai dulu, saya berpikir ini uang 300.000 ini harus bisa tambah. Keunggulannya pertama ya, saya itu meracik Racik Sewu itu dari bahan-bahan pilihan sesuai dengan standar kami ya. Jadi dari mulai pemilihan bahan baku itu memang harus yang sudah berumur. Jadi nggak asal kita itu mengambil bahan baku dengan asal-asalan gitu. Terus kami menggunakan gula aren itu kami dapatkan langsung dari petani. Jadi kami tahu dengan kualitas gula aren itu bagaimana cara mengolahnya, terus itu murni atau tidak. Jadi kami itu tahu, bisa menjamin kualitas produk dari Racik Sewu sendiri. Memang benar-benar pengennya itu memberikan produk rempah itu ya masih murni, dan kami itu memprosesnya langsung dari petani langsung. Jadi kami memang menjamin dengan kualitas produk dari kami. Kami pilah-pilah yang berkualitas atau yang enggak itu kami sortir nih, terus kami cuci, kami masukkan ke ruang produksi. Nah, terus baru kita proses. Nah, cara pemrosesannya itu kalau yang dari rempah-rempah kering seperti wedang uwuh ini, jahe kita iris, kita oven, langsung kita kemas. Jadi semua yang kering-kering itu kita oven dalam pengolahannya. Kami meminimalisir agar tidak terkontaminasi dengan debu, polusi udara. Bahan baku yang udah masuk ke ruang produksi kami itu keluar sudah dalam keadaan berwujud produk jadi. Untuk menjadi reseller sendiri itu sangat mudah sekali, cukup dengan belanja dari 10 pieces, 20 pieces sampai 50 pieces itu bisa. Motivasi saya itu pengen membuka lapangan pekerjaan, Mbak. Banyak ibu-ibu yang istilahnya yang masih nganggur ya, istilahnya nggak bekerja gitu. Uniknya itu sebenarnya saya itu basicnya memang di rempah ya, Mbak ya. Basic dari keluarga saya itu di rempah. Suka dukanya itu saya pada saat bikin itu saya sama suami saya itu dimarahi. Sampai 3 bulan saya itu nggak ditanya. Nah, saya dibilangnya itu saya tuh konyol karena masuk usaha gitu, Mbak. Liane sing istilahnya yang udah nggak banyak gitu loh. Nah, kalau jamu kan setiap kampung itu selalu ada toh orang yang keliling. Tapi saya pada saat itu saya ditentang, saya terus pikir, nah, aku tak bukteke. Saya istilahnya saya tak membuktikan bahwa saya itu bisa. Segmen pasar saya itu yang berbeda dengan jamu-jamu gendong yang keliling itu. Nah, pada saat itu saya mulai masuk menawarkan ke kantor-kantor. Memang nggak langsung diterima, Mbak. Jadi saya itu masuk itu saya bawa 10 botol. Saya tawarkan dengan harga satu botolnya 7.000. Semua nggak ada yang megang. Jamu kok larang banget. Padahal sementara saya kalau di rumah itu diantar satu gelas cuma 2.000. Itu saya sempat down itu. Saya juga harus membuktikan pada suami saya, ini pilihan saya gitu loh. Jadi saya membuktikan bahwa dengan saya membuat jamu ini saya bisa besar gitu. Saya terus nggak nyerah, Mbak. Pada saat saya bawa 10 itu saya tinggal, Mbak. Monggo ini kalau mau dibuat icip-icip, ini gratis dan ini kartu nama saya. Monggo ini besok kalau misalnya mau butuh jamu, istilahnya untuk suguhan bisa istilahnya hubungi di nomor saya tinggal kartu nama saya di situ. Saya pulang itu tuh saya terus berpikir ternyata nggak mudah ya usaha itu. Saya tuh pengen mengangkat jamu tradisional kayak beras kencur itu karena memang sekarang banyak sih ya, Mbak ya, beredar itu jamu kualitasnya kurang diperhatikan. Itu saya tuh pengen membuat yang premium yang benar-benar kembali ke nenek moyang dulu gitu. Saya itu langsung dihubungi, Mbak, satu harinya pesannya itu 50 botol langsung. Nah,
Itu kan saya senang banget. Nah itu saya udah semangat lagi, terus banyak-banyak pesanan lagi karena merasa jamu di botol itu tuh belum banyak gitu. Sebelum saya usaha ini, saya tuh memang grosiran empon-empon Mbak. Nah pada saat itu memang saya udah menjadi nasabah Bank Bapas. Kita enak pada saat itu karena kita nggak harus susah-susah sampai ke Bank Bapas itu untuk nabung. Kalau mau pinjam pun kita juga dipermudah sih pada saat saya kenal Bapas awalnya itu. Peran Bapas itu sangat ini banget ya Mbak ya, karena di Bapas itu bisa membantu penjualan kami Mbak. Jadi saya memang benar-benar terbantu dengan Bapas itu karena saya memperkenalkan produk Racik Sewu ke Bapas itu disambut baik. Selain itu juga kami dibantu untuk pemasarannya Mbak. Harapannya semoga Bapas terus mendampingi pelaku usaha UMKM semakin sukses juga untuk Bapas. Tidak cukup berhenti di sini Mbak, akan banyak pelaku-pelaku usaha bermunculan ya Mbak. Jadi memang masih butuh pendampingan. Racik Sewu ini untuk yang online itu kami ada di marketplace, di sosmed. Kalau yang offline itu kami ada di toko oleh-oleh. Harapannya untuk pelaku usaha di Magelang ya, jadi jangan putus asa. Walaupun memang usaha itu tuh memang naik turun. Untuk limbah Racik Sewu sendiri itu ada di jahenya, di ampasnya ya Mbak. Ampas jahe itu bisa kami keringkan, kami oven, nanti kita buat isian bantal itu Mbak, bisa untuk bantal terapi. Ada aroma rempahnya jahe itu memang masih kuat ya Mbak ya. Kalau untuk yang kunyitnya sendiri, jadi nanti kita campur dengan bahan-bahan rempah lainnya, itu bisa kami buat untuk lulur. Untuk yang kencurnya itu bisa kami buat untuk bobok bayi. Kita itu harus terus belajar agar kita itu selalu mempunyai produk yang bagus, produk yang bisa kita unggulkan gitu.